Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku Amana di kanal Amana. Berbagi narasi, membangun inspirasi. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas tentang skripsi. Tapi nanti semoga bisa berlanjut ya, 3 sampai 4 unggahan berikutnya. Soalnya aku pengennya mulai dari unggahan ini, yaitu mulai kayak permulaannya, titiknya kita mulai sampai nanti membahas ketika ujian skripsinya atau sidang skripsinya kayak gimana. Oke? Check it out. Nah, sebenarnya kenapa sih kok aku akhirnya memutuskan untuk mengambil tema konten ini, yaitu kenapa pilih konten how to start, gimana caraku atau tips dari aku untuk starting skripsi kayak gitu. Nah, karena aku merasa di sekitarku ada adik-adik mahasiswa, adik-adik tingkat yang kayak masih bingung atau merasa bingung. Kapan sih sebenarnya aku harus mengambil mata kuliah skripsi ini? Mungkin di luar dari mengambil untuk diajukan sebagai di KRS-an itu, tapi juga lebih ke kayak memperkenalkan kepada diri sendiri sebenarnya skripsi itu kayak gimana sih, terus isinya itu kayak gimana, terus kita itu harusnya mulainya kapan sih, kayak gitu. Nah, jadi ini merupakan tips dari aku yang juga aku pakai ketika kemarin aku skripsian kayak gitu, dan alhamdulillah sekarang udah selesai kayak gitu. Jadi langsung aja, ini dia 7 tips dari aku untuk memulai skripsi. Check it out. Nah, oke, tips yang pertama yaitu pastikan tahapan skripsi di jurusanmu. Nah, kenapa? Karena belum ke jurusan ya. Antara satu kampus dengan kampus lainnya aja pasti ada perbedaan aturan. Mungkin bisa jadi termasuk tahapan skripsi kayak gitu. Nah, di dalam satu kampus ada fakultas-fakultas, ada jurusan-jurusan, sangat memungkinkan alur atau tahapan skripsinya itu beda-beda. Ada yang dimulai dari sempro atau seminar proposal, terus ada juga yang namanya seminar hasil, terus ada yang baru namanya sidang atau ujian skripsi, ada juga sidang ini disebut dengan kompre kayak gitu. Jadi beda-beda kayak gitu. Nah, tahapan-tahapan ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum akhirnya kita benar-benar terjun untuk menuliskan skripsi. Itu sih kalau menurutku, untuk mengetahui tahapan ini itu penting kayak gitu. Kita bisa buat tanya-tanya ke kakak tingkat pengalamannya menulis skripsi kayak gimana, tahapannya kayak gimana kayak gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi itu perubahan itu sangat mungkin bisa terjadi ya, apalagi sekarang sudah, yang aku tahu ya, di perguruan tinggiku itu skripsi yang aslinya yang tebel banget itu ditulisnya sekarang akhirnya dibuat kayak artikel, meskipun di balik artikel itu ada lampiran-lampiran kayak misal datanya kayak gimana aja sehingga tetap tebel, tapi dari yang harusnya tebel sekali itu berubah menjadi artikel kayak gitu, artikel skripsi kayak gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa nanti untuk tahapannya atau mungkin juga formatnya itu berbeda. Jadi pastikan dulu ke jurusan apakah memang tahapan yang sudah kita ketahui, yang kita pahami itu memang benar adanya seperti itu. Nah, untuk apa sih kok kita perlu tahu ini? Biar kita ketika mengerjakan memprediksi kapan kita harus menyelesaikan, kapan kita harus startingnya itu setepat mungkin kayak gitu. Jadi prediksi kita untuk memulai diharapkan bisa tepat dengan target kita untuk menyelesaikannya kayak gitu. Itu yang pertama. Tips yang kedua yaitu lihat kembali target kelulusan. Jadi kan banyak-banyaknya itu
at least adalah mahasiswa-mahasiswa itu yang pingin lulus 3,5 tahun gitu. Ada juga yang wes aku 4 tahun aja memaksimalkan, pingin kayak berlama-lama gimana rasanya jadi mahasiswa S1 kayak gitu. It's okay, nggak apa-apa, yang penting kita ingat kita target lulusnya itu sampai kapan, sehingga ketika kita memutuskan untuk starting skripsi itu nggak terlalu mepet dengan waktu kelulusan normal kita kayak gitu. Kalau misalkan lebih awal sih it's okay, nggak apa-apa, itu malah lebih bagus kan, bisa jadi lebih cepat lulus malah bagus kayak gitu. Tapi kalau kita mulainya kemepetan, wah itu nanti yang bakal mengganggu target kelulusan kita kayak gitu. Kalau misalkan memang targetnya mau 3,5 tahun, berarti normalnya, standarnya memulai skripsinya juga lebih awal daripada anak-anak yang ingin selesai 4 tahun. Tapi juga untuk anak-anak yang ingin lulusnya 4 tahun, jangan terlalu santai-santai, karena kita kan nggak tahu ya nanti kedepannya ada apa aja, apakah kita akan ada kendala dan lain sebagainya kayak gitu. Nah dari sini apapun target kelulusan kita, yang perlu kita ingat adalah lebih baik kita memulainya sedini mungkin atau seawal mungkin kayak gitu. Dan juga target kelulusan ini tuh juga buat memacu kita untuk tetap semangat dan tidak goyah ketika mengerjakan skripsi nantinya kayak gitu. Itu untuk yang kedua. Nah, untuk target yang ketiga ini itu adalah sadari aktivitas kita saat ini. Sadari aktivitasmu saat ini. Kenapa sih kok harus menyadari aktivitas? Kita perlu perlu sadar diri, apakah saat ini kita sedang free? Apakah saat ini kita lagi kuliah sambil bekerja? Atau kita mungkin masih menjadi pengurus suatu organisasi? Atau lain sebagainya, ada kesibukan lain yang tahu hanyalah diri kita sendiri. Kenapa kok harus menyadari hal ini kayak gitu? Soalnya ketika kita mau menyelesaikan skripsi, pasti kita harus berbagi, mengotak-ngotakkan waktu dengan keseluruhan jadwal di hidup kita kayak gitu. Nah kalau misalkan lagi free, oke, cus bisa langsung mulai membulatkan niat, membulatkan tekad untuk fokus di skripsi gitu. Tapi jangan berkecil hati untuk yang nyambi gitu ya, untuk yang nyambi, misal sambil bekerja. Terus itu juga yang masih jadi pengurus organisasi, misal di semester mau akhir, di semester 6 atau 7 kayak gitu, bahkan misal di semester 8 kayak gitu. Yang terpenting di sini sebenarnya manajemen waktu. Soalnya aku sendiri juga dulu waktu semester 6, semester 7 aku juga organisasi kayak gitu, pengurus inti. Dan di sini maka manajemen waktu yang perlu diunggulkan kayak gitu. Ketika memang urusan kerja atau organisasi atau urusan lainnya sudah cukup, sudah selesai amanah kita, maka kita bisa melanjutkan mengerjakan skripsi kita kayak gitu. Jangan takut, pokoknya tetap lanjutkan amanah itu, amanah kerja, amanah organisasi dengan sebaik-baiknya. Insya Allah urusan kita untuk mengerjakan skripsi juga lancar. Seperti itu. Jadi kita harus menyadari aktivitas kita saat akan mengambil skripsi. Nah, berikutnya tips yang keempat adalah memahami kemampuan diri. Habis tadi menyadari aktivitas kita, kita juga perlu memahami kemampuan diri kita. Singkatnya kayak gini contohnya. Kan yang tahu kemampuan kita, karakter kita ketika mengerjakan sesuatu itu adalah kita sendiri ya. Jadi, contohnya, aku itu orangnya termasuk perfeksionis. Kalau misalkan mengerjakan sesuatu, apalagi itu artikel atau skripsi itu sendiri, aku kan menganggap skripsi ini tuh kayak sesuatu yang sakral gitu ya. Aku harus menuliskan secara ilmiah, harus benar-benar kayak berdasar kayak gitu. Jadi ketika aku sudah satu paragraf, terus aku baca lagi, loh kok antara kalimat ini sama kalimat ini kok kurang nyambung ya, kurang kata penghubung misal kayak gitu. Atau juga loh ini kok dasarnya referensinya kurang nyambung, kurang kuat kayak gitu. Jadi kayak banyak evaluasi mandiri sebelum dievaluasi oleh dosbing. Nah, evaluasi mandiri ini tuh sebenarnya yang bikin sulit. Bukan ngelama-lamain sih kalau menurutku, ini juga kelemahan sekaligus kelebihan. Kelemahannya memang lama, tapi kelebihannya jadi kan sebelum ke dosen pembimbing
harus benar-benar teliti dan mantep dengan apa yang kita tulis kayak gitu. Nah, karena aku sadar akan lamanya aku mengerjakan sesuatu, maka aku memutuskan untuk mengambil skripsi itu di semester 7. Nah, sebenarnya kalau di normalnya kalau kata dosen-dosenku ya, itu ketika semester 5 tuh seharusnya sudah tahu kita mau mengangkat topik apa dalam skripsi kayak gitu. Tapi karena memang kesiapanku, sekali lagi kembali ke diri sendiri ya, kesiapanku, aku bisa potong aktivitas, bisa bagi-bagi aktivitas, bisa kotak-kotak waktu ketika memang aku di semester 7. Ya udah, aku mengambil skripsi bermaksud untuk memperkenalkan diri dengan skripsi ketika di semester 7 di tengah aktivitas-aktivitas yang ada kayak gitu sih. Jadi ketika memang sadar kalau misalkan dalam mengerjakan cepet, terus telitinya itu langsung kayak ada literatur, terus kayak langsung nyambung, oh ini kayak gini logisnya, terus habis itu realistisnya kayak gini, terus kalimatnya ini udah teliti semua. Kalau misalkan memang sudah seperti itu, it's okay kalau misalkan memang mau mengambil di semester akhir kayak gitu, karena memang yang tahu kemampuan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita perlu untuk memahami kemampuan diri kita sendiri ketika kita mau memulai skripsi. Nah, setelah tips-tips tadi, tips yang kelima ini adalah pikirkan kemungkinan tak terduga. Nanti kan sudah menyadari aktivitas kita, terus sudah mengetahui atau memahami ulang gimana karakter kita ketika mengerjakan kemampuan kita, kayak gitu kan. Nah, sekarang itu kita juga perlu, menurutku, kita perlu untuk memikirkan kemungkinan tak terduga. Kayak dosen pembimbing yang sibuk, terus laptop rusak, kemudian juga misal tempat penelitian yang tiba-tiba nggak support, kayak gitu-gitu, yang mungkin akan menunda terselesaikannya skripsi kita. Jadi kayak pikir ulang ketika memang mau mengambil di akhir-akhir semester kayak gitu. Ambil di semester 7 sebenarnya aku juga agak kayak takut kayak gitu, tapi kan ya memang aku sudah memplottingnya segitu, jadi ya sebisa mungkin, seoptimal mungkin aku memaksimalkan waktu di semester 7 itu. Nah, karena aku ini anak beasiswa, jadi buat teman-teman juga yang beasiswa, yang ketika nanti ternyata di semester akhirnya itu belum bisa selesai skripsinya dan harus bayar UKT, nah itu jadi motivasi tersendiri, termasuk juga buat aku. Jadi gimana pun juga aku harus selesai 8 semester atau selesai 4 tahun pas, kayak gitu. Sehingga di semester 7 benar-benar kayak yang getol, terus habis itu fokus kayak gitu. Dan di semester 8-nya memang sih masih berlanjut di semester 8 sesuai perkiraanku kan, masih melanjutkan di bab 5, bab 6, terus habis itu sidang kayak gitu. Jadi perlu untuk kita memikirkan kemungkinan tak terduga ketika kita mau memutuskan kapan kita harus memulai mengerjakan skripsi. Tips yang keenam, kalau kita sudah tadi ya memikirkan hal-hal kayak secara strategis, step by step kayak gitu. Nah, sekarang waktunya kamu untuk memutuskan kapan sebaiknya kamu untuk memulai. Nah, kalau kita udah ada studi dan prediksi pendahuluan dalam memutuskan sesuatu, termasuk tadi kapan kita harus memulai skripsi, insya Allah akan lebih enak dan lebih mantap ke depannya. So, mantapkan hati, waktu yang tepat untuk memulai, dan yang terpenting, segeralah untuk memulai rencanamu. Nah, berikutnya adalah tips yang ketujuh sekaligus tips yang terakhir. Nah, tips ini berisi tentukan poin kuncimu dalam memulai. Maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya di sini itu kan ketika kita mengerjakan sesuatu pasti kita kan starting dulu ya, kita mulai dulu. Nah, kita itu nyamannya itu startnya dengan apa sih kayak gitu. Kalau dalam skripsi maybe mau fokus lihat skripsi kakak tingkat dulu untuk pemanasan. Terus juga ada yang perlu baca-baca atau bikin format penulisannya dulu. Atau ada juga yang pengen diskusi dengan cutting atau teman sebimbingan kayak gitu. Pokoknya lakukan hal-hal yang memang kamu rasa itu adalah dasarmu untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya dengan nyaman kayak gitu. Atau apa ya, kayak fondasinya. Logikanya kalau misalkan saya nih
ketika saya tahu format penulisannya, saya bisa merasa tenang untuk mengerjakan tahap-tahap berikutnya. Habis menentukan margin, menentukan kertas, terus fontnya apa, membuat cover, terus daftar isi, kata pengantar, dan lain sebagainya. Saya bisa kayak tenang gitu, akhirnya sampai di bab 1. Akhirnya bagaimanapun juga karena saya memang harus melakukan step yang berikutnya adalah bab 1, akhirnya saya mengerjakan bab 1 kayak gitu. Nah, tapi it's okay ketika ada yang ingin menomor akhirkan format dan mengutamakan model penulisan misal, terus akhirnya membaca skripsinya kayak tingkat ikut itu it's okay kayak gitu. Apapun itu, pokoknya tentukan poin kunci startingmu. Nah, oke, karena sudah 7 nomor, 7 steps, 7 tips yang tentang bagaimana sih tips dari aku untuk memulai skripsi kayak gitu. Kapan sebaiknya ambil di semester 5, semester 6, semester 7 kayak gitu. Tadi adalah step-stepnya untuk menurutku untuk menentukan kapan sih sebaiknya kita mulai memperkenalkan diri kita dengan skripsi, atau lebih-lebih juga ketika kita mau mengambil mata kuliah skripsi itu kayak gitu. Ini tipsnya based on experience, based on self clarification juga, dan based on prediction for general. Jadi sudah dengan prediksi-prediksi kayak gitu. Tapi juga belum tentu sepenuhnya tips dari aku ini tuh sesuai dengan teman-teman kayak gitu. Semoga bermanfaat aja, semoga sesuai. Ketika memang ada yang sesuai silakan digunakan, ketika ada yang kurang sesuai silakan dibuang. Pastikan tahapannya, lihat target lulusmu, sadari aktivitas saat ini, pahami kemampuan diri, pikirkan kemungkinan tak terduga, pastikan kapan, dan mulai dengan poin kuncimu dalam mengerjakan sesuatu. Itu dulu dari aku, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next content. Salam narasi, salam berbagi, tumbuhkan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.